lawyer-lawyer juga tidak boleh saling menyerang pribadi. Sebab apa? Tujuan kita adalah melakukan pembuktian kebenaran dalam hukum itu. Yang melakukan kegaduhan itu adalah pihak. Harusnya pihak lain tidak boleh dong. Kan ada tarik-menarik di situ. Ada caci makian. Ada saling melontarkan kalimat kasar. Semua pihak melakukan kegaduhan kok. Panggil hakimnya. Nah, lawyer-lawyer tadi panggil supaya ditertibkan secara kode etik. Jangan kita liar seperti ini. Jangan kita liar seperti ini. Ya, sebelum tak tanggapi soal langkah majunya pengadilan tadi untuk menanggapi kalimat no viral no justice, kan begitu. Nah, tentu saya akan katakan terlebih dahulu bahwa sekali lagi adanya proses kegaduhan yang terjadi di ruang peradilan itu karena itu cermin daripada bobroknya daripada penyelenggara ya proses penegakan hukum di ruang peradilan itu. Tentu ini kan tidak lain dan tidak bukan bahwa pengadilan sendiri menganggap bahwa adanya satu dirongrong oleh sekelompok orang ya atau lembaga tertentu tentang martabat, wibawa dan kehormatan peradilan itu sendiri. Nah, tetapi jangan kita lupa bahwa kita harus melihat daripada bagaimana lembaga peradilan itu lahir di Indonesia ini melalui tadi perintah konstitusi ya atau undang-undang dan turunannya. Kelahiran lembaga ini adalah perintah daripada undang-undang, di mana peradilan ini disiapkan oleh negara untuk semua pihak atau seluruh warga negara tempat mencari sumber keadilan yang hakiki, seperti itu. Lalu ada undang-undang masing-masing itu diatur tentang lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk bisa bertarung pada ruang itu. Yang pertama ada hakim, kehakiman sebagai penyelenggara ya, sebagai satu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan proses pengujian hukum untuk memenuhi rasa keadilan itu. Mereka ada undang-undang kehakiman. Dan kalau hakim pun tadi melakukan ya pelecehan hukum dan keadilan di dalam ruang peradilan itu pun mereka punya kode etik. Lalu kemudian ada juga lembaga lain yaitu kejaksaan. Kejaksaan juga diundang secara hukum untuk bertarung di ruang peradilan itu sendiri sebagai jaksa penuntut umum. Lalu kemudian melalui undang-undang advokat ya nomor 18 2003 juga dipanggil secara hukum bahwa advokat sebagai pihak yang melakukan pembelaan terhadap kliennya. Mereka juga memang tidak boleh melakukan satu tindakan kegaduhan, tetapi mereka mestinya tidak bisa dipidanakan karena mereka para pihak yang diundang oleh undang-undang tadi melakukan pembelaan. Ya, tentu harus semua diperiksa kode etiknya. Tapi kalau lihat dalam peristiwa hukumnya tadi saya bilang, ada timbul pertanyaan. Apakah setiap orang yang melakukan ya penghinaan baik melalui perkataan, perbuatan maupun tulisan tadi hanya penonton, hanya wartawan, hanya lawyer yang diberlakukan pasal itu? Oh tidak, semua pihak termasuk hakim. Nah,
dari peristiwa hukum tadi saya melihat apakah pengadilan merasa bahwa gedung peradilan itu miliknya? Bukan milik hakim, tetapi milik semua warga negara yang menempuh dan mencari keadilan pada ruang itu. Hakim hanya diberikan kewenangan untuk mengatur, menata sampai tata tertibnya tadi, supaya ada ketenangan ruang, ketenangan sisi, dan ketenangan waktu dalam rangka pengujian tadi agar berlaku stabilitas tuh, situasi jadi baik. Jadi jangan samakan ruang pengadilan dengan rumah Anda. Bukan milik Anda itu. Sehingga tadi merasa bahwa pengadilan merasa ada sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang lain dengan katakanlah perbuatan tidak menyenangkan dan seterusnya itu, atau membuat onar, atau membuat cedera, atau dirongrongnya marwah, martabat dan kehormatan tadi. Jadi di situ kan sudah disiapkan oleh negara. Mejanya yang diinjak oleh Firdaus itu kan meja yang disiapkan oleh negara untuk pengacara. Artinya tiga pihak ini diberikan secara hukum, secara normatif, sebagaimana perintah konstitusi tadi, bahwa mereka adalah para pihak yang berwenang melakukan pertarungan di dalam ruang itu. Lalu pertarungan itu, ini kan ada satu pemahaman begini, siapa yang memicu, membuat kegaduhan. Nah, kita lihat siapa pemicunya sebenarnya, sehingga terjadi kegaduhan di ruang itu. Hakim pertama persidangan itu dia ketok palu bahwa mengatakan sidang dibuka untuk umum. Nah, artinya untuk umum bukan berarti untuk orang yang di situ, apalagi kan kasus ini viral. Bahkan ibu-ibu di rumah nonton, bahkan Presiden Prabowo juga nonton. Diberi ruang oleh hakim saat itu. Tetapi pada proses persidangan berikutnya, lalu tiba-tiba hakim tanpa angin, tanpa hujan, tanpa permohonan dari pihak manapun, menggunakan kegalauan pikirannya itu untuk langsung memutuskan, mencabut dengan sendirinya bahwa sidang tertutup untuk umum. Loh, ini kan kegalauan cara berpikir. Nah, makanya saya bilang tadi, apa segampang itu kita memberikan ruang keadilan dengan cara berpikir. Itu kan absolutnya melampaui itu. Nah, sehingga ketika pihak pemain tadi, nah, kalau Rasman terdakwa lah, oke, kita anggap dia terdakwa, karena memang terdakwa. Tetapi pemainnya adalah lawyer-lawyernya si Rasman. Itu dilindungi undang-undang loh. Lawyer ini, dia bertarung di situ perintah undang-undang. Sesuai undang-undang advokatnya ya. Ya. Lalu kemudian kita lihat sekarang dilaporkan Rasman dan kawan-kawan tuh. Kok dan kawan-kawan? Mestinya hanya diperiksa kode etiknya kalau memang ada kegaduhan. Tidak bisa langsung dia dimainkan ke ranah pidana. Sebab mereka perintah undang-undang itu datang ke situ, datang membela. Nah, ini keliru cara berpikir kita itu menurut saya. Nah, makanya saya ingin berpikir lebih sederhana ya. Terlepas banyak pro atau kontra, saya tidak berpihak pada siapapun, tetapi kita bagaimana cara memberikan edukasi. Ya, kita mau bahwa ke depan peradilan kita ini betul-betul terpanggil berdasarkan sumpah jabatan. Hakim sumpah jabatan atas nama Tuhan. Lawyer pun sumpah jabatan atas nama Tuhan. Jaksa pun atas nama Tuhan.
Nah, kalau mau menegakkan keadilan berarti betul-betul atas nama Tuhan, bukan atas nama kepentingan yang hal-hal lain ataupun kegalauan pikiran tadi itu. Jadi itu menurut saya. Ya, kalau menurut saya jawaban Rasman tadi juga jangan mencampur adukan kemarahan dengan kita membela kebenaran. Hakim tidak boleh marah sama Rasman. Jaksa juga begitu. Lawyer-lawyer juga tidak boleh saling menyerang pribadi. Sebab apa? Tujuan kita adalah melakukan pembuktian kebenaran dalam hukum itu. Tidak boleh dicampur kemarahan. Tetapi siapapun lawyer, siapapun terdakwa, dia wajib membela kebenaran yang melekat pada dirinya. Itu wajar dia membela. Nah, kalaupun tadi lawyer-lawyer yang melakukan protes terhadap tidak profesionalismenya itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan yang dilakukan tadi diduga oleh hakim tadi, itu hal yang wajar kok. Nggak apa-apa. Tapi yang terpenting saya bilang tadi, setelah dilakukan protes, tiba-tiba hakim mengetok palu, tutup, langsung pergi. Kan pemicu itu. Justru dia pergi, dia tutup dengan kejengkelannya. Ini bahaya nih. Dia tutup, dia pergi, dia tinggalkan kegaduhan. Pemicunya dari sini kan. Karena gara-gara ditutup cepat, dia pergi, kan pemicu kegaduhan. Akhirnya dimulai oleh tadi pihaknya Rasman. Diikuti juga oleh pegawai pengadilan. Dalam kegaduhan itu, masuk juga jaksa penuntut umum. Siapa sih yang melakukan kegaduhan? Semua pihak melakukan kegaduhan. Yang melakukan kegaduhan itu adalah pihak. Harusnya pihak lain tidak boleh dong. Kan ada tarik-menarik di situ. Ada caci makian. Ada saling melontarkan kalimat kasar. Semua pihak melakukan kegaduhan kok. Nah, kenapa hakim nggak diperiksa kode etiknya, terus kemudian jaksa juga tidak dilakukan pemeriksaan kode etiknya, lalu lawyer-lawyernya dari kuasa hukum Rasman juga harus diperiksa kode etiknya. Loh, ini kan hanya kode etik. Ini pelanggaran kode etik. Karena naluri keadilan dia, naluri penegak hukum dia telah dikuasai oleh amarah secara pribadi. Akhirnya itu masuk kode etik, kawan. Nah, harusnya ini masing-masing lembaga lah yang memeriksa ini. Tidak boleh lari ke hukum pidana, tidak boleh keluar dari situ. Kecuali mereka niat dari rumah, siapkan kalimat, siapkan tulisan, siapkan niat untuk datang memaki, menghina pengadilan itu kan. Ini kan orang yang sedang bekerja. Pelaksana tugas semua ini lembaga. Orang-orang ini semua. Kan nggak ada itu. Mensreanya di mana itu? Mau hakim itu, kau mau hakim itu sendiri, mau pelaksana, mau tadi wartawan, mau apa. Ketika melakukan tadi kalimat kegaduhan tuh. Kegaduhan itu tadi kan artinya kan merongrong kehormatan. Ya, artinya pengadilan itu tidak dihargai, tidak dihormati martabat, wibawa dan kehormatannya. Tapi kan semua itu hukum tidak boleh kita bicara tidak sebab akibat. Kita lihat dong secara utuh. Tapi kan kita nonton di sosmed, kita nonton di televisi, terus ini ada satu peristiwa. Nah, peristiwa itu harus diperiksa secara utuh. Jangan kita orang hukum lalu hanya melihat di pinggiran helai daun itu sendiri, sehingga itu daun sudah robek. Tidak. Kalau menurut saya semua pihak telah melakukan pelanggaran kode etik. Lalu pertanyaan sekarang, mau advokat, mau jaksa, mau hakim, ada nggak yang diperiksa kode etiknya? Tidak ada. Organisasi advokat belum ada pemanggilan secara patut sesuai ADART-nya. Tapi diberhentikan. Langsung diberhentikan. Berarti hukum ini dikuasai oleh keinginan
Tadi kalimat no viral, no justice. Hukum tidak boleh dipengaruhi itu sebenarnya. Dia adalah panglima. Dia harus tegak lurus. Saya berpikir sederhana ya. Jadi saya pikir kita kan hukum itu tidak boleh juga melihat sebab akibat tadi. Mensreanya niatnya orang juga harus dilihat. Kita semua orang yang memahami hukum. Nah, tapi kalau laporan tadi saya pikir itu justru kita menggunakan pribadi, pikiran, dan pertengkaran wibawa kita sendiri. Lalu kita paksakan diri kita untuk melaporkan. Apa karena pesanan, apakah viral, apakah apa? Banyak kok penghinaan yang dilakukan malah oleh orang yang tidak kompeten. Coba lihat, banyak ada artis yang menghina di ruang pengadilan, lempar-lempar ini dan itu. Ada juga masyarakat yang memaki-maki, padahal mereka tidak punya kewenangan di situ. Dalam pertarungan itu. Loh, ini yang punya kewenangan kok tiba-tiba main dilaporkan. Orang penonton aja yang menghina hakim selama ini tidak kok. Objektif. Tidak boleh kita diganggu oleh desakan pribadi kita yang terdesak tadi oleh tadi kalimat, oh ya karena kasus ini viral. Jangan. Kita harus berlaku adil pada diri kita, pada pikiran kita, pada hati kita. Baru bisa melakukan pemberlakuan keadilan pada orang lain. Jadi seperti itu. Saya lihat dia hanya memenuhi keinginan dia saja. Sebagai orang yang betul-betul ingin dianggap aktif kan begitu aja kalau menurut saya, kalau Rasman ya mereka wajarlah karena persaingan lawyer kan ya hanya ingin melihat bahwa kita aktif muncul dan partisipasinya luar biasa pada sebuah lini, kan hanya itu aja kok. Karena lembaga-lembaga hukum kita kan melihat daripada suara publik. Itu yang dimaksud tadi no viral, no justice. Karena banyak publik menyerang Rasman, ya sudah kesempatan lah cara itulah cara pikir yang saya bilang tadi, mementingkan dirinya sendiri. Nah, saya sih seharusnya yang malu itu adalah penyelenggara. Ada insiden ini yang harusnya malu mempertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia adalah pengadilan itu sendiri. Karena dia tidak mampu. Dia punya kode etik. Dia punya tata tertib. Dia punya kewenangan untuk mengatur, menata semua dan jalannya persidangan itu. Tapi dia tidak mampu. No, malah yang dilihat adalah kesalahan orang lain. Itu yang dimaksud tadi. Kecilnya semut di seberang laut kelihatan, tetapi ada gajah di depan kelopak mata kita tidak kelihatan. Akhirnya orang selalu melihat titik hitam yang ada pada orang lain. Tetapi semua lembaga tidak mau ya untuk menjawab kegalauan publik tadi tentang cermin bobroknya praktek keadilan kita itu di ruang peradilan ini. Tidak ada yang mau introspeksi. Harusnya kan setiap lembaga introspeksi aja sih. Panggil semua para petugasnya. Kalau kejaksaan, panggil jaksanya. Kalau kehakiman, panggil hakimnya. Nah, lawyer-lawyer tadi panggil supaya ditertibkan secara kode etik. Jangan kita liar seperti ini untuk langsung menghantam pribadi tuh. Kan nggak boleh sentimen pribadi dibawa pada ruang hukum. Itulah kedangkalan kita dalam berpikir itu sebagai orang yang ahli hukum. Oke. Ya, artinya kita kan kalau saat ada suara berteriak berarti butuh jawaban. Kalau orang azan berarti butuh dipanggil. Lah kalau teriakannya tadi misalkan ya, hakim tidak netral. Lihat dong, ketidaknetralannya itu pengadilan punya tanggung jawab. Dipanggil hakimnya. Dari sisi mana tidak kamu netral? Apakah sudah dijalankan semua sesuai dengan SOP-nya?
sesuai dengan KUHA, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan SOP, sebagaimana melekatnya sumpah jabatan hakim. Nah, harus diperiksa dulu. Siapa ya, kecuali nggak ada sebab akibat tadi, langsung tiba-tiba teriak kayak gitu, berarti ada yang memang ada unsur tuh. Tapi harus kita berdiri pada sisi yang adil untuk melihat masalah ini. Tidak boleh kita menjustis satu sisi. Tidak boleh kita menduga ya terlalu dini. Karena kebenaran itu bukan dari kacamata, bola mata kita dalam penglihatan ini. Makanya hukum itu matanya ditutup. Tidak boleh pakai kacamata apa yang kita lihat lalu kita bilang itu salah. Itulah gunanya tadi ada perangkat hukum yang dibangun melalui KUHP itu. Lakukan pemeriksaan, lakukan penyelidikan, lakukan penyidikan, begitu dong. Apa melalui tiba-tiba habis nonton langsung kita bilang itu yang salah. Kita ajarin lah, ya. Kan kehadiran pemimpin yang baru-baru di negeri ini kan untuk merubah budaya lama yang terkesan tidak baik supaya ke depan menjadi baik. Tapi bukan berarti untuk mempertahankan bahkan menjadi lebih rusak, kan tidak juga. Kita ingin benar kok. Tujuan kita sebagai orang-orang hukum ini ya dalam rangka apa? Kita ini pencari keadilan untuk masyarakat Indonesia. Nah, maka rule keadilan itu yang kita capai. Bagaimana cara lawyer itu mencari keadilan untuk kliennya? Maka penyelenggara, penuntut, bahkan pihak kepolisian harus bekerja berdasarkan sumpah jabatannya, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan kepentingan lain. Nah, ini kan yang kita prihatin gitu loh. Kita prihatin. Makanya saya hanya berpikir, oh mudah-mudahan ya hakim ke depan tidak lagi ditangkap KPK, jaksa ke depan tidak lagi ditangkap KPK, lawyer ke depan tidak lagi ditangkap KPK. Kita berdoa itu. Makanya harus kembali pada diri kita sendiri. Introspeksi. Apakah kita sudah jadi hakim yang baik, netral, kerja berdasarkan sumpah jabatan? Apakah juga jaksa sudah seperti itu? Apakah juga lawyer sudah juga bagian daripada pihak pencari keadilan? Bukan tadi bikin senang hakim yuk supaya klien kita dimenangkan. Ada tuh salah satu lawyer hebat tuh saya dengar, nanti kasihan nanti klien Anda kalau pakai seseorang si bernama itu. Nah nanti lo berarti keadilan ini berdasarkan ego pribadi dong. Pesanan pribadi dong. Kalau saya nggak senang sama Anda, nanti saya bisa putus berat dong. Padahal seharusnya tidak bersalah. Contoh begitu tuh. Wah, rusak. Rusak penegakan hukum kita ini. Kalau hakim dirayu-rayu supaya diputus bebas bagi yang bersalah. Rusak itu. Makanya saya bilang tadi, polisi tidak boleh marah terhadap tersangka. Jaksa tidak boleh marah terhadap terdakwa. Dan hakim tidak boleh marah terhadap terdakwa. Dan pengacara juga tidak boleh melampaui pembelaannya dengan segala cara untuk memenangkan kliennya. Ini baru. Ini kan sebenarnya warna atau cerminan daripada tadi gagalnya penegakan hukum kita untuk meninggikan martabat, wibawa, dan kehormatan hukum itu sendiri di negara kita ini. Jadi seperti itu. Kalau di Amerika tidak ada orang naik meja kayak Firdaus sebab penyelenggaranya benar. Di luar negeri seperti itu negara-negara maju. Nah, ada apa? Banyak sekali orang berteriak tentang krisis keadilan terhadap
lembaga peradilan itu sendiri? Ada apa? Jangan lihat teriaknya dong. Lihat apa sebabnya. Berarti kita introspeksi. Demikian. Profesionalisme itu kan keluar dari jati dirinya itu. Nah, jati dirinya itu bercahaya masuk ke ruang otaknya itu. Lalu mengeluarkan lewat lisan. Nah, kalau jati dirinya tadi tidak beretika, tetapi bajunya adalah jubah yang mulia, jubah yang terhormat, kan tidak sinkron. Makanya saya bilang tadi, kita ini berpotensi semua, mau lawyer yang mana-mana, yang mulai, termasuk saya pribadi. Kalau saya berpotensi menyerang pribadi orang lain, ya berarti etik saya nggak baik. Kehormatan saya terluka, kemurnian saya terluka sebagai tadi profesi yang mencari keadilan dan menjunjung tinggi hukum. Saya rasa tidak layaklah kita saling menyerang pribadi. Tapi kan saya lihat setiap kasus nyerang pribadi aja untuk memenangkan satu persoalan tuh. Kan ini kan kita biarkan penyakit ini berkembang di negeri kita. Ini kan bahaya saya bilang tadi. Kan seharusnya pisahkan antara pribadi dengan profesi. Kan seperti itu harusnya itu. Jangan dicampur adukan. Ini enggak. Sampai perilakunya yang puluhan tahun yang lalu itu pun diungkap untuk menyerang dalam kepentingan pertarungan saat itu. Ini kan nggak boleh. Inilah bentuk ketidakprofesionalismenya kita sebagai penegak hukum. Saya tidak melihat ada satu keinginan perubahan untuk memperbaiki daripada gagalnya kita memberikan ruang keadilan kepada publik. Tetapi kita justru, saya melihat semua persoalan yang berkembang ini adalah bagaimana menggonceng keinginan pribadi masing-masing untuk menjadi Superman, untuk menjadi Tarzan, untuk menjadi yang macam-macam tadi, bahkan untuk menjadi malaikat itu sendiri. Saya melihat kepentingannya kita tidak negara dijadikan kepentingan yang utama, namun pribadi kita saling bertarung dan bertempur pada tepian yang gelap. Jadi seperti itu. Itu kan saya bilang tadi, alat untuk mendikte seseorang, alat untuk mempengaruhi seseorang, dan alat untuk mempengaruhi keadaan, itu seringkali dijadikan momen untuk mengatakan you berpotensi melakukan tindak pidana, you berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Maka alat itu dijadikan wadah untuk menghantam orang lain. Saya rasa kepentingan pribadi kita harus terpanggil oleh jiwa kita yang murni ya, bahwa jadilah penegakan hukum, jadilah pemandu ya, jadilah petugas hukum ini betul-betul lahir dari kemurnian berdasarkan sumpah jabatan, sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau sumpah jabatan tidak dipakai lagi dalam penegakannya, saya rasa itulah kehancuran di muka bumi ini. Sementara Tuhan selalu mengatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena nanti cepat kiamat. Jadi seperti itu.